Oke, bertemu lagi dengan saya pada tutorial pembelajaran fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai titik berat. Ya. Nah, titik berat di sini yang akan kita bahas adalah titik berat pada bangun dua dimensi. Nah, secara umum, nah ini kita lihat di sini ya, koordinat titik berat. Untuk koordinat titik berat itu dapat dituliskan sebagai XTB, YTB atau XTB dipisahkan dengan titik koma. Jadi pemisahan ini bisa titik koma, bisa juga koma, ya. Jadi XTB, YTB. Nah, apa itu XTB dan apa itu YTB? Nah, ini yang perlu kalian perhatikan dulu. XTB adalah letak titik berat pada sumbu X atau letak titik berat terhadap sumbu Y. Jadi ada dua istilah. Jadi dalam soal itu bisa disebutkan pada sumbu X atau bisa juga terhadap sumbu Y. Itu dia mengarah ke XTB. TB itu singkat dari titik berat. Bisa juga dalam soal terkadang dipakai PM. PM untuk pusat massa. Nah, YTB adalah letak titik berat pada sumbu Y atau letak titik berat terhadap sumbu X. Nah, jadi di sini juga sama. Kalau pada sumbu Y gitu dia, misalkan soalnya, berarti dia adalah YTB. Tapi terhadap sumbu X gitu, itu juga sama YTB. Maka dari itu kalian harus benar-benar memahami apa tagihan atau apa yang diminta di dalam soal. Apakah YTB atau XTB atau YPM, terkadang disilahkan dengan PM ya. Bisa juga ini ya, XPM atau YPM. Itu mengarah ke yang sama. PM singkat dari pusat massa. Nah, misalkan dalam soal tentukan letak titik berat bangun berikut terhadap sumbu X. Kalau kayak gitu, bukan XTB. Karena pernyataannya adalah terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, berarti yang diminta adalah YTB. Kalau tentukan letak titik berat tersebut pada sumbu X, kalau kayak gitu ya udah pada sumbu X berarti dia mengarah ke XTB. Rumus yang digunakan seperti ini. Ini sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya bahwa XTB adalah sama dengan X1 kali A1 plus X2 kali A2 plus dan seterusnya sampai ke XN kali AN per A1 tambah A2 dan seterusnya sampai tambah HN. Maksudnya seperti apa? Nah, jika kita memiliki suatu bangunan kombinasi dari beberapa bangunan dua dimensi, inilah yang kita gunakan. Kalau dua bangun dimensi yang kita kombinasikan, ya persamaannya cukup sampai di sini. XTB sama dengan X1A1 plus X2A2 per A1 plus A2. Itu kalau dua bangun dimensi. Kalau lebih ya tinggal kita tambahkan bangun berikutnya. YTB Y1A1 plus Y2A2 plus dan seterusnya sampai YNAN per A1 plus A2 plus dan seterusnya sampai AN. Ya. Nah, ini juga sama tergantung dari beberapa bangunan yang kita kombinasikan. Nah, umumnya sih kebanyakan dalam soal kalau kombinasi ya bisa 2 atau 3 bangunan. Ya, biasanya sih 2 kebanyakan. Kalau dalam soal UN, terus ujian akhir ya, ujian akhir sekolah, itu kebanyakan 2. Memang ada beberapa yang 3. Nah, kita langsung bahas contoh soal. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini misalkan kita memiliki bangunan seperti ini. Ya, bangun seperti ini. Ini adalah, oke, ini yang tulis tangan ini adalah semuanya sudah saya kerjakan untuk mempersingkat durasi video. Ya, ini adalah bangun 1, ini adalah bangun 2. Jadi sebenarnya dalam soal bentuk bangun seperti rumah kayak gini ya, seperti bangun rumah ketika kita sekolah dasar ataupun taman kanak-kanak buat gambar rumah ya seperti ini. Nah, ini adalah bangun dua dimensi yang ditanyakanlah di manakah letak koordinat titik beratnya. Ini bisa kita asumsikan sebagai penjumlahan dua buah bangunan. Bangun satu adalah segitiga, bagian atas bangun duanya adalah persegi. Nah, tahapan yang harus kita lakukan nih untuk bangun satu, gitu, analisis untuk bangun satunya. Ini dia bangun satu. Bangun satu,
yang mana X1 sama dengan X0 plus setengah X. Itu rumus. X0 ini untuk jaga-jaga, andai kata dia nggak nempel pada sumbu X. Ya, tidak nempel ke kiri gitu dia. Atau dia memiliki koordinat X sama dengan berapa bagian kirinya. Nah, itu. Nah, untuk yang bangun 1 di sini, ini dia, bangun 1 ini dia sudah nempel di kiri, maka X0-nya adalah 0. Nah, ini bentuk bangun 1-nya adalah segitiga yang berdiri kayak gini. Itu dia adalah letak titik beratnya adalah setengah X. Nah, setengah X dengan X-nya berapa? Dari ini ke sini, dari 3 ke 6. Sorry, kok dari 0 ya, maaf ya, dari 0 ke 6. Dari 0 ke 6, itu dia adalah 6. Makanya setengah kali 6, itu dari sini. Terus ini adalah 3. Sedangkan Y1, ini dia. Ya. Y0 plus, gimana untuk segitiga? Sepertiga Y. Ya, sama dengan Y0 ini berapa? Nah, Y0 dia mulai dari mana? Ini tinggi mula-mulanya berapa? Nah, dia memiliki tinggi mula-mula adalah setinggi 3. Ya, 3 meter. Makanya kita isi Y0-nya adalah 3 tambah sepertiga kali 6. 6 itu tingginya dia. Berapa tinggi bangunan ini? Dari 3 sampai ke 9 ke 6. Ini dia. Ya, makanya 6 di sini. Sama dengan ya oke, 3 tambah sepertiga kali 6, 2. 3 tambah 2, 5. Luasnya ini A ini luas. Berapa sih luasnya ini? Luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 6 kali 6. Hasilnya adalah 18. Itu untuk bangun 1, bangun yang di atas nih. Kemudian untuk bangun kedua, ini dia. Untuk bangun kedua, nah, X2 sama dengan, sama ya, rumusnya X0 terus tetap kita isikan. X0 plus setengah X. Untuk bangun persegi, itu dia X setengah X dan setengah Y. Ya, itu rumusnya. Udah kalian kerjakan sebelumnya. X0-nya itu dia nempel ke kiri nggak bangun 2 ini? Nah, jawabnya adalah tidak. Dia bergeser 1 meter ke kanan. Maka X0 adalah 1. Ya. Plus setengah kali X. Berapa sih panjangnya dia? Dari 1 ke 5 itu panjangnya adalah 4. Ya, setengah kali 4. Itu dia hasilnya. Adalah 2. Maka 1 tambah 2, 3. Untuk Y2, Y2 sama dengan Y0 plus setengah Y. Y2 Y0 plus setengah Y. Y0-nya dia nempel ke bawah. Bangun 2 ini nempel ke bawah. Dia nempel ke bawah berarti Y0-nya adalah 0. Plus setengah kali Y-nya adalah 3. Yaitu sama dengan 1,5. Sedangkan A-nya luasnya, luas bangun 2 adalah X kali Y. 4 dikali 3. Hasilnya 12. Oke, kita udah dapat X1-nya udah dapat. Ini ya, X1 udah dapat, Y1 udah dapat, X1-nya 3, Y1-nya 5, A1-nya 18. X2, Y2, dan A2 juga sudah dapat. Sekarang kita masuk ke rumus yang ini. Nah, ini kan bentuk umumnya. Nah, karena ini hanya 2 bangunan, ya kita pakai cukup 2 aja. XTB sama dengan X1 kali A1 tambah X2 kali A2 per A1 tambah A2. Masukkan. X1-nya adalah 3, ini ya, ini X1-nya. A1-nya 18 plus X2-nya 3, A2-nya 12 per 18 tambah 12. 3 kali 18, 54. 3 kali 12, 36. Ini per 30, 90 ini di atas, 54 tambah 36, 90 per 30. Hasilnya adalah 3 meter. Kita dapatkan XTB-nya 3 meter. Selanjutnya, YTB. YTB itu adalah Y1A1 plus Y2A2 per A1 tambah A2. Sama dengan, nah, Y1-nya 5, A1-nya 18. 5 kali 18 tambah Y2-nya 1,5, A2-nya 12. Per 18 kali, 18 sama 12. 5 kali 18, 90. 1,5 kali 12, 18. Per 30. 108 per 30 ya 3,6 meter. Nah, jadi koordinat titik beratnya X
XTB dengan pemisah titik koma. Saya pakai pemisahnya titik koma. Kenapa? Karena bilangan ini bilangan bulat dan desimal. Kalau saya pakai koma, nanti lihat jawabnya lucu. 3,3,6. Ntar dikira X, Y, Z gitu dia. Ya, makanya di sini kita pakai titik koma. Jadi kalau kita dapat bentuk seperti ini ya, sebaiknya kita pakai titik koma. Nah, tapi kalau jawabnya adalah bilangan bulat keduanya, boleh pakai koma saja, boleh juga pakai titik koma. Tapi kalau bentuknya kayak gini, ini bilangan bulat 3, ini desimal 3,6, sebaiknya dipisah dengan titik koma. Ini menunjukkan bahwa ini yang di depan ini adalah miliknya XTB, yang di belakang adalah miliknya YTB dalam satuan meter. Jadi untuk bangun yang ini kita dapatkan XTB-nya 3, YTB-nya adalah 3,6. Oke, jadi seperti itu ya. Itu untuk bangun pertama. Nah, untuk yang kedua. Untuk yang kedua ini bangun seperti huruf T. Gabungan antara dua buah persegi panjang. Ya, ini yang di atasnya saya sebut sebagai bangun 1, yang di bawah ini saya sebut sebagai bangun 2. Nah, untuk bangun 1, X1 sama dengan X0 plus setengah X. Itu rumus untuk persegi. Y-nya juga sama, Y0 plus setengah Y. Untuk persegi setengah-setengah dia ya. Di sini juga setengah, ini juga setengah. Ini juga setengah ya. Ya. X0-nya untuk bangun 1, dia nempel ke kiri. Berarti X0-nya 0. Tambah setengah kali X-nya. Dari 0, ya, dari 0 sampai 8. Sampai di sini dia. Ya. Jadi ini dari 0 sampai 8. Jaraknya 8, makanya sini 8. Hasilnya 4. Y-nya, Y0-nya. Bangun 1 ini nggak nempel ke bawah, dia memiliki tinggi tertentu. Itu dia tingginya 6. Baru mulainya dia dari 6. Makanya Y0-nya 6. Setengah kali tinggi bangunnya berapa? Dari 6 ke 8, 2. Setengah kali 2, 1, 6, 8, 1, 7. 2, saya kali Y. 8 kali 2, 16. Oke, itu bangun 1 yang di atas. Selanjutnya bangun 2 yang di bawah. X2 sama dengan X0 plus setengah X, rumusnya sama. Cuma bangun yang ditinjau ini. Dia nempel ke kiri nggak? Enggak, dia itu mulainya dari 2 gitu. Dia mulai dari 2, berarti jaraknya ada 2, X0-nya 2. Jarak awalnya. Tambah setengah kali lebar bangun ini, 2 ke 6, 4. Ya, jadi 2 tambah 2, 4 hasilnya. Ini kan setengah kali 4-nya 2. Nah, oke, itu Y2. Bangunin Y-nya. Nah, dia nempel ke bawah, makanya Y0-nya 0. Tambah setengah kali Y. Tingginya berapa? 6. Setengah kali 6, 3. Nah, oke, kita dapatkan. Selanjutnya, A2 adalah X kali 4 kali 6. 4, nih, 4 ini kali 6. Jadi hasilnya adalah 4 kali 6, 24. Selanjutnya masuk lagi ke persamaan yang tadi di atas. Ya, XCB, X1, A1 plus X2, A2 per A1 tambah A2. Sama dengan 4 kali 16. 16 dapat dari mana? Ini dari sini. Ya, 4 dari sini. X1-nya kan 4. Ya, nih. X1, 4. Masuk sini. A1, 16. Masuk ke sini. Ya, tambah X2. X2-nya 4. A2-nya 24. 4 kali 24. Per A1 tambah A2. 16 sama 24. Di sini dia. Kan kita dapatkan hasilnya sama dengan 64 tambah 96. Nah, ini 4 kali 16, 64. 4 kali 24, 96. Per 16 sama 24, 40. Itu bisa kalian kalkulatorkan. Sama dengan 160 per 40. Hasilnya adalah 4 meter satuannya. Ini ya, satuannya meter. YTB juga rumusnya identik. Tinggal ganti X dengan Y. Y1 A1 plus Y2 A2 per A1 tambah A2. Sama dengan 7 kali 16 tambah 3 kali 24 per 16 tambah 24. Di mana dapat 7? Ini ya, Y1-nya ini. Y1-nya 7. A1-nya 16. Makanya 7 kali 16. Kemudian di sini Y2 A2. Ini Y2 A2. Y2-nya 3. A2-nya 24. 3 kali 24 per 16 sama 24. 7 kali 16, 112.
3 kali 24, 72 per 40. Dapat 184 per 40 yang 4,6. Silakan nanti dikalkulatorkan lagi untuk memastikan jawabannya. Nah, XTB kita dapat, YTB udah dapat. Jadi koordinat titik berat atau pusat massa gitu ya. Bisa disingkat PM nanti, titik berat TB adalah ini koordinatnya. XTB titik koma, ini kita pakai titik koma. YTB, kenapa titik koma ini? Karena 4,6 ini desimal. Ya, kita dapatkan 4,4,6 dalam satuan meter. Itu dia ya. Nah, selanjutnya model berikutnya adalah pengurangan. Kalau tadi di soal nomor 1 dan nomor 2 itu dia modelnya adalah penjumlahan bangun 1 ditambah bangun 2. Nah, kalau di sini untuk model contoh soal yang ketiga ini adalah pengurangan. Itu caranya paling gampang. Memang sebenarnya bisa, bagaimana kalau saya pakai ini penjumlahan saja. Ya, ini saya pecah ini kan. Oke, kalau kita pecah jadi 3 bangunan. Bangun 1, bangun 2, bangun 3 gitu ya. Ini akan rumit, ini bentuk segitiganya segitiga dengan ukuran yang berbeda-beda. Ya, panjangnya beda gitu kan. Nah, ini agak sedikit sulit dia. Bukan segitiga sama sisi atau sama kaki. Karena mudahnya kita mengerjakan bangunan yang segitiga adalah segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Kalau kayak gini, ini segitiga siku-siku memang, cuma sisinya sembarang. Agak sulit kita menghitung. Nah, sebaiknya ubah mindset kita. Tidak harus dia ini bangunnya adalah bangun yang dijumlahkan. Bisa saja bangun yang dikurangkan. Itu mindset kita. Ya. Oke. Ini dia bangun yang dikurangkan. Nah, bangunan utama adalah bangunan persegi ABCD. Jadi misalkan kita memiliki sebuah persegi ABCD yang sisinya masing-masing adalah 90 cm. Ya, ini 90, ini 90. Dan untuk membuat bangunan yang diarsir hitam ini, kita potong bagian segitiga AEB atau ABE, kita potong, maka akan ketemulah bangunan diarsir yang ini. Jadi untuk dapatkan bangunan diarsir seperti ini, bisa kalian persiapkan satu karton persegi, kemudian potong bagian sini yang hilang, potong, buang, gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Makanya di sini pecahannya kalau kita lihat modelnya adalah bangunan utama persegi ABCD dikurangi dengan bangun 2 segitiga ABE. Nah, kita lihat untuk bangun persegi di sini. Bangun persegi ABCD kita sebut sebagai bangunan 1. Untuk bangunan 1, X1 sama dengan X0 plus setengah X ini persegi tetap kayak gini dengan Y0. Y1-nya Y0 plus setengah Y juga. Karena dia nempel ke bawah, nempel ke kiri, maka X0-nya 0, Y0-nya juga 0. Sama dengan 0 plus setengah kali 90 ya. Ya, ini hasilnya sama-sama 45. Ya, setengah 90 45, setengah 90 juga 45. Sedangkan luasnya gimana? A1 sama dengan X kali Y. Itu dia untuk persegi. Hasilnya adalah 90 kali 90 ya 8100. Nah, selanjutnya untuk bangun 2. Bangun 2 itu adalah segitiga ABE. Ini dia adalah merupakan bangunan yang dihilangkan. Nah, itu yang perlu dipahami, bangunan yang dihilangkan. Hilang deh bangunan ini. Nah, implikasinya nanti adalah di luasnya. Oke, kita lihat dulu. X2 sama dengan X0 plus setengah X. Ya, jadi untuk bangun segitiga yang posisinya seperti ini, X-nya adalah setengah X. Y-nya sepertiga Y. Bentuk yang lain silakan lihat lagi di catatan. Sama dengan 0 plus setengah kali 90. Sama dengan hasilnya 45. Y2 adalah 0 plus sepertiga kali 45. Sepertiga kali 45 adalah 15. Satuannya cm ya semua. Nah, ini dia seperti yang saya bilang tadi. Implikasinya karena dia merupakan bangunan yang dihilangkan, tentunya luasnya adalah bersifat negatif karena dia hilang gitu. Kalau tadi dua contoh soal yang sebelumnya, kenapa A-nya atau luasnya bernilai positif?
Itu karena dia adalah bangun yang dijumlahkan atau bangun yang ditambahkan. Nah, di sini beda kasusnya bangun yang dihilangkan. Oke, ini ada yang hilang ya, angkanya setengah ya. Nah, jadi kayak gitu. Untuk yang ini, A2 sama dengan setengah kali X kali Y. Ya, setengah atas kali tinggi, gitu kan rumusnya. Ya, setengah kali 90 kali 45. 45 kali 45 ya 2025. Tapi dia tandanya tolong diingat bernilai negatif. Karena dia merupakan bangunan yang dihilangkan. Tolong diingat. Nah, baru kita masuk sekarang ke rumusnya. Ini dia ya, kita lihat satu-satu. XTB sama dengan X1A1 plus X2A2 per A1 tambah A2. Ini rumusnya tetap plus, karena memang rumusnya adalah penjumlahan dia. Nah, dia akan negatif, dapat negatif dari A-nya. Oke, X1A1 45 kali 8100. X1-nya kan 45. A1-nya 8100. X2-nya 45 juga. Ya, nih. Kali min 2025. Dapat dari sini A2-nya. Per 8100 tambah 2002 tambah min 2025. Luas bangun satunya kan 8100, luas bangun 2-nya min 2025. Sehingga setelah kita masukkan nilainya, 45 kali 8100 bisa kalian kalkulatorkan, hasilnya adalah 364500. Ya, 3. Kemudian 45 kali min 2025 itu hasil min 91125 per 8100 kurang 2025 ya 6075. Ini dibagi ya, kurangkan dulu dan bagi hasilnya 45. Silakan nanti kalian buktikan dengan kalkulator ya, bisa kalkulatorkan. Hasilnya seperti itu. Coba mohon dicek nanti, siapa tahu saya salah menghitung. Ya, YTB Y1A1 plus Y2A2 per A1 tambah A2. Y1-nya masih 45 ya, Y1 45 di sini dia. Nah, ini Y1 45. Ya, Y1 kita dapat 45 tadi. 45 kali A1 8100 tambah Y2 15. Ini ya, kali min 2025 per 8100 tambah min 2025 sama dengan yang di A. Ya, pembaginya A1 tambah A2-nya kan sama. Dikalikan, ya, hasilnya adalah 45 kali 8100, hasilnya 364500 sama dengan yang tadi. Nah, ini yang beda 15 kali min 2025 hasilnya min 30375 per 6075. Ini kurangnya hasilnya 33415 per 6075 hasilnya 55 cm. Silakan kalian kalkulatorkan lagi, hitung ulang ya, sehingga kalian bisa memahami. Nah, jadi koordinat titik beratnya, nah di sini XTB, YTB. Kalau kayak gini kita dapatkan XTB-nya bulat, YTB-nya bilangan bulat, ini sama-sama 45 dan 55, ini sama-sama bilangan bulat, maka bolehlah kita menggunakan tanda koma sebagai pemisahnya. Tapi kalau kalian mau pakai titik koma, boleh. Ya. Nah, tolong diingat, khusus untuk yang jawabannya adalah bukan bilangan bulat, itu biasanya diinginkan jawabannya adalah dalam bentuk titik koma pemisahnya. Ini terdapatkan 45,55 dalam satuan sentimeter. Nah, jadi seperti itu. Hal yang ingin saya berikan kepada kalian sebagai kesimpulan, ya, mungkin kalian sudah rumu dari tadi atau belum, gitu ya. Di sini, jika ya dalam proses perhitungan kita dapatkan khusus untuk dua penggabungan dua bangunan ya, ada bangun satu dan bangun dua. Jadi di sini di 3 contoh soal yang saya berikan itu dia hanya terdiri dari 2 bangunan, entah itu penjumlahan bangunan maupun pengurangan bangunan. Nah, kalau kita dapatkan X1 dan X2-nya atau Y1 dan Y2-nya itu sama, berarti itulah titik beratnya. Maksudnya gini, di sini kan X1-nya kita dapatkan 45. Ini ya, tolong lihat. Jadi di sini kita dapatkan X1 45, X2 juga 45. Maka secara teknis ITB sudah bisa dipastikan hasilnya adalah 45.
STB-nya dapat itu 45. Nah, jadi sebenarnya kalau soal objektif, kalian nggak perlu ngitung, udah dapat 45 untuk X-nya, tinggal kalian melanjutkan nyari Y-nya aja. Bagaimana caranya mengetahui secara cepat? Nah, biasanya ini bangunnya adalah bangun yang simetris. Ya, ini dia bangun simetris. Simetris itu gimana? Bangunan yang bisa dilipat di simetris. Kalau kita lipat di sini, ya ini ya, maka di sinilah titik beratnya. Berapa ini? 90 itu 45. Itu dia titik beratnya di sini. Kalau Y-nya kan udah beda, 45, Y1, Y2-nya 15. Jadi nggak berlaku konsep yang tadi. Nah, saya ulang lagi ini, sebenarnya di atas. Ya, untuk bangun yang seperti ini. Nah, bangun yang simetris itu modelnya bangun seperti huruf T, huruf M yang di bawah itu tadi ya, seperti huruf M. Kemudian seperti huruf H. Seperti huruf H biasanya kita pakai 3 bangunan. Ya. Nah, ini seperti huruf T ini. Ini dia pasti dia simetris. Ini. Di sini dia simetris. Ini. Ya. 2, 6, mungkin 4 gitu kan. Nah, kita lihat X1 dan X2-nya. Di sini X1-nya didapatkan 4. X2-nya juga dapat 4. Ya. X2-nya, X1. Berarti karena X1 dan X2-nya sama, maka XCP-nya pasti iya 4 juga. Nah, jadi seperti itu. Karena apa? Karena bangunnya simetris. Simetris pada X sama dengan 4. Karena simetris pada X sama dengan 4, jadi X sama dengan 4 merupakan XTB-nya. Itu yang perlu kalian pahami. Kalau Y-nya gimana? Y-nya kan udah beda ya. Y1-nya 7, Y2-nya 3. Berarti nggak simetris dia. Kalau dia simetris, umumnya untuk bangunan yang terdiri dari penggabungan dua buah bangunan, itu dia akan memiliki nilai yang sama. Sama juga dengan bangunan yang pertama. Nah, ini dia. Oh, ini kan simetris diisi nih. Garis putus-putusnya di sini. Terus, kalau kita lipat dengan sumbu ini, dia pasti akan bentuk bangunan yang sama. Jadi sini X1 kita dapatkan ya. Oke, itu 3. Di X2-nya 3 juga. Nah, karena sama X1 dan X2, XTB pasti sama 3. Nah, jadi kayak gitu. Kalau Y-nya gimana? Y1-nya 5, Y2-nya 1,5. Udah jauh, udah nggak sama. 5 dengan 4 pun udah nggak bisa. Jadi kayak gitu dia. Jadi dia adalah bukan bangun yang simetris. Kalau Y-nya nggak sama. Kalau X-nya sama di sini ya simetris pada X. Kalau Y-nya bukan simetris dia pada Y. Jika dia simetris pada sumbu X atau pada sumbu Y, maka di sumbu itulah letak salah satu titik beratnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Nah, mohon kalian pelajari. Cara untuk pelajari ini gampang. Kalian tonton video ini sambil buat jawaban ulang, buat seperti ini. Sambil mengikuti langkah-langkah ini, saya yakin kalian pasti bisa memahami contoh soal ini. Karena umumnya dalam ujian akhir, model soalnya adalah 3 model bangunan ini. Nah, meskipun ada model yang lain, itu frekuensi kemunculannya jarang. Yang paling sering adalah 3 model bangunan seperti ini. Oke, sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya.